Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 1715. Tidak melekat pada kondisi sekarang. Sepenuhnya memahami makna dan prinsip. Akar pikiran dapat mengetahui fenomena Dharma, dapat memunculkan pemahaman berdasarkan kesadaran pikiran terhadap fenomena Dharma. Sekiranya ingin memahami kesadaran pikiran dari batin sendiri, mestinya tidak melekat pada kondisi sekarang. Sepenuhnya memahami makna dan prinsip yang tak terhingga, memurnikan akar pikiran dan mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Semua orang harus bersungguh hati. Kehidupan selalu pada akar pikiran. Pemikiran dan filosofi kita adalah arah masa depan sebersit niat. Sebersit niat saat ini adalah arah tujuan dari tindakan yang akan kita ambil. Jika kita bisa sangat jelas, maka harus menjaga niat ini dengan baik. Sebelumnya kita telah membahas mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh memiliki 1.200 jasa kebajikan, memiliki 800 jasa kebajikan. Masing-masing akar tidak sama. Satu tubuh memiliki 5 akar. Mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Masing-masing ada fungsinya. 5 akar tubuh ini, 4 akar di luar tubuh. Semuanya ada di tubuh ini. Tubuh kita ini, dari kepala sampai kaki, adalah sebuah tubuh yang lengkap. Walaupun demikian, namun dia hanya ada 800 jasa kebajikan. Kenapa? Karena tubuh selain hanya kumpulan dari masing-masing akar ini, tubuh ini juga ada sentuhan. Ada sentuhan. Apakah yang dingin? Apakah yang panas? Yang ada tersentuh, ia akan ada perasaan. Kalau tidak, katakan, sumbat telingamu, tutupi matamu, tutupi seluruh wajahmu. Jika demikian, apakah kamu tahu kondisi di luar? Tidak tahu. Semua ini ada di atas tubuhmu. Hanya saja, mata ditutup, telinga disumbat, tapi tubuhmu masih ada telinga dan mata. Semua masih ada. Jadi, kamu kenapa tidak tahu? Karena telinga saya disumbat, maka saya tidak bisa mendengar. Karena mata saya ditutup, maka saya tidak bisa melihat. Jadi, hanya ada tubuh ini juga tidak berguna. Oleh karenanya, tubuh ini hanya ada perasaan dari sentuhan. Namun tubuh ini, selain mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh, selain masing-masing punya fungsi, masih ada pikiran. Benar, pikiran. Akar pikiran. Sebelum tubuh kita hendak melakukan tindakan, dia akan merenungkan terlebih dahulu, memikirkannya. Pikiran masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Kesadaran pikiran ini termasuk di dalam tubuh kita, namun ini harus ada fungsinya. Dia bisa memikirkan masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Dia bisa mengarahkan, saya berpikir, saya mau, saya memiliki. Dia bisa melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan hukum, ataupun saya merasa yang bernilai adalah bersumbangsi. Bersumbangsi demi semua orang yang ada di muka bumi. Ini adalah nilai dari kehidupan. Dia bersedia membangkitkan tekad luhur, terjun di masyarakat. Ini juga ada dalam pemikiran. Pemikiran yang seperti ini dan pemikiran yang seperti itu, ini adalah menyimpang. Kesalahan sehelai rambut menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Arah yang benar mengembangkan nilai kehidupan yang cemerlang.
Arah yang tidak benar dia akan terjerumus. Kedepannya adalah hukum karma. Hukum sebab akibat penderitaan yang tak tertahankan adalah tidak bisa dikontrol oleh diri sendiri. Ini juga sama di dalam akar pikiran kita. Apakah hal baik atau buruk? Semuanya harus ada pemikiran. Kita sebelumnya ada mengungkit, ada seorang ibu sangat tidak berdaya. Anak kembar seperti ini, ketika kecil, anak sangat lucu. Namun, seiring berlalunya waktu, anak-anak semakin besar. Tubuh anak-anak menjadi semakin besar. Namun, IQ mereka tidak berkembang. Oleh karena itu, dalam lebih dari 20 tahun ini, IQ anak sulung baru di usia 1 tahun lebih. IQ anak kedua baru di usia 7 atau 8 tahun. Anak sulung beratnya lebih dari 200 kg dan anak yang kecil beratnya lebih dari 100 kg. Seorang ibu perlu menghadapi hal ini. Coba pikirkan. Ini merupakan buah karma sekarang. Benih sebab apa yang menyebabkan buah akibat ini? Kita juga sudah membahas sebelumnya. Benih sebab di kehidupan lampau, buah akibat di kehidupan sekarang. Beginilah kehidupan ini. Setelah menderita selama puluhan tahun jalinan jodoh, dengan adanya jalinan jodoh yang baik, maka ada sekelompok bodhisattva yang memberi perhatian padanya. Datang menemaninya, datang membimbing dia, supaya pemikirannya dapat terbuka. Ibu ini pun mulai tersenyum, membuka pintu hatinya, bersedia menerima para relawan dan bergabung dengan Ceci. Sedikit demi sedikit, dia tahu untuk menjalin jodoh baik dengan semua orang. Saat ini, setiap orang juga sedang mendorong. Tetes demi tetes dikumpulkan kembali untuk menolong orang. Bersedia membangkitkan tekad. Maka tetes demi tetes dari benih bisa setiap hari membangkitkan tekad, tahu bahwa menggunakan hati cinta kasih untuk menolong orang adalah melakukan perbuatan baik. Telah menggantikan kerisauan, telah menghilangkan keluhan. Dengan sendirinya kehidupan pun telah berubah. Anak sulung yang berat badannya lebih dari 200 kg itu, karena dia berpenyakit selama satu masa waktu, akhirnya meninggal dunia. Ibunya juga tahu bahwa ini adalah sebuah penyakit langka. Kemudian mendonorkan anaknya kepada tim medis untuk melakukan anatomi patologis. Untuk memahami ini adalah kondisi tubuh apa, jika bukan karena bimbingan dari insan Ceci membuat dia menyadari penderitaan hidup ini, menyadari bahwa kondisi anaknya sangat langka. Jika bisa digunakan oleh tim medis untuk melakukan penelitian dengan seperti ini juga termasuk keikhlasan. Jika dikubur, tubuh lebih dari 200 kg dikubur, apa manfaatnya? Oleh karenanya, dengan mengubah sebuah pola pikir akan bisa memunculkan kebijaksanaan dan kemampuan intuitif, menciptakan berkah bagi orang banyak. Mungkin saja dokter dari tubuh anak ini dapat menemukan diagnosa penyakitnya. Sumber penyebab penyakit tersebut juga mungkin saja bukankah ini adalah jasa kebajikan yang tak terhingga. Jadi, akar pikiran dapat mengetahui fenomena dharma. Akar pikiran dapat mengetahui sangat banyak fenomena dharma. Masa lalu, saat ini, dan masih ada masa depan. Mengetahui barang tertentu, ini adalah yang saya suka. Saat ini, menemukan barang ini adalah di masa lampau. Saat ini, saya menyadari ini adalah yang saya inginkan. Barulah bisa timbul tindakan. Buah dari tindakan tersebut apa? Dalam sesaat, telah menghasilkan delusi di masa depan sendiri. Jadi, dia hanya mengambil barang-barang ini. Terlebih dahulu ada. Saya melihat, kemudian hati saya menginginkannya. Lalu saya mengambilnya. Pandangan dan pemahaman dari makhluk awam seperti ini
tidaklah memikirkan dampak kemudiannya seperti apa. Apa yang dilihat di depan matanya menyebabkan timbul keinginan. Batin bergejolak. Hasilnya adalah apa? Diri kita belum memikirkannya, sehingga ini adalah akar pikiran kita. Namun akar pikiran ini juga dapat memahami Dharma. Jika mengarah ke yang baik, akar pikiran kita belajar Dharma. Buddha memahami kebenaran sejati dari segala sesuatu di alam semesta. Setiap hal dan benda memiliki asal mulanya. Setiap hal dan benda memiliki prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya, sehingga dia menghormati hukum alam. Dia dapat menjaga aturan, memahami kehidupan manusia, interaksi antar manusia, dan menangani segala hal. Satu dharma dipahami, puluhan ribu dharma dipahami secara tuntas, sehingga semua juga disempurnakan dari akar pikiran. Kita ceroboh, maka akan menciptakan karma. Jika kita ada jalinan jodoh bertemu dengan penolong yang menuntun kita memasuki Buddha Dharma, Dharma kita ini bantuannya untuk kita. Sekarang ini melihat permasalahan dengan jelas, sehingga tidak menghadapi balasan buruk di masa yang akan datang, karena kita sudah mengerti Dharma. Jadi dikatakan dapat memunculkan pemahaman berdasarkan kesadaran pikiran terhadap fenomena Dharma. Pikiran ini memahami Dharma. Semua Dharma adalah supaya pikiran kita, tekad dan kekuatan kebijaksanaan semakin jelas, saling melengkapi dan saling membantu, sehingga kita harus sangat bersungguh hati, harus bisa memahami bahwa akar pikiran harus ada bantuan dari kondisi luar. Dharma dari kondisi luar memasuki batin kita, maka batin kita dapat mengerti segala Dharma. Banyak Dharma. Ketika batin kita melihat sesuatu, maka ia mampu memahami segala jenis prinsip kebenaran. Jadi sekiranya ingin memahami kesadaran pikiran dari batin sendiri, jika kita ingin memahami batin dan kesadaran pikiran kita, hanya ada satu hal, mestinya tidak melekat pada kondisi sekarang. Jika kamu berharap dapat memahami kesadaran pikiran dari batin sendiri, timbul satu niat pikiran bahwa kita tidak boleh melekat pada lingkungan sekarang. Sekarang kita semua adalah makhluk awam, sehingga tidak dapat melihat sesuatu permasalahan dengan jelas. Sejak zaman kuno, dari kehidupan demi kehidupan telah dijalani dengan ceroboh. Dalam kehidupan ini, di tengah buah kelahiran di kehidupan ini, semua jodoh yang terjalin, semua buah karma yang diterima, masih di dalam hukum sebab akibat yang tidak dapat kita kendalikan, sama seperti ibu itu. Sebelum bertemu dengan relawan Ceci, dia tidak mengerti mengapa ia bisa menghadapi keadaan seperti itu. Dua putra ini diri sendiri ada menjalani pemeriksaan kesehatan. Tahu miastenia gravis atau melemahnya otot karena gangguan saraf, meski tubuh tidak bertenaga, harus menghadapi dua putra yang memiliki berat badan berlebih. Harus mengurus mereka selama lebih dari 20 tahun. Ini adalah mengalami berapa banyak penderitaan karena tidak berdaya. Bukan hanya tubuh sendiri yang tidak bertenaga, juga harus menghadapi situasi seperti ini. Kondisi seperti ini harus dihadapi sendiri. Coba kamu pikir, ini adalah sebab dan kondisi di masa lampau. Akibatnya adalah sekarang. Ini adalah sekarang. Kita sudah memahami bahwa sekarang dia, berkat bimbingan para bodhisattva, tidak lagi terjebak kebingungan dalam kondisi saat ini. Ketika tidak lagi dalam kebingungan memahami, tak lama kemudian, putra sulungnya yang beratnya lebih dari 200 kg meninggal dunia. Dengan pikiran yang benar, yaitu bisa membantu orang lain, ini adalah mestinya tidak melekat pada kondisi sekarang. Jika tidak ada penolong yang datang untuk membimbingnya,
Saat anak ini meninggal, seharusnya bagaimana mengurusnya. Tidak tahu harus bagaimana mengurusnya. Dengan adanya penolong, dia dengan mudah dan pengertian sudah melakukan hal yang baik. Disumbangkan untuk memberikan berkah untuk orang di masa mendatang. Sekarang tim medis melakukan otopsi untuk memahami penyakitnya, menciptakan berkah untuk masa depan. Maka dengan seperti ini, agar orang di masa depan dapat mengerti dan memahami penyakit ini, dapat merawat orang yang menderita penyakit ini di masa depan, ini disebut sepenuhnya memahami makna dan prinsip yang tak terhingga. Kurang lebih seperti ini. Umat manusia sangat banyak, namun sebelumnya tidak mengerti, melekat di dalam orang, masalah dan benda. Apalagi prinsip kebenaran, kita juga melekat. Sekarang sudah mengetahuinya, maka kita sepenuhnya memahami makna dan prinsip yang tak terhingga. Sutra teratai telah memberitahukan begitu panjang, seharusnya mendengar begitu banyak orang, permasalahan dan benda. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya masih belum mendengarnya. Telah lebih jelas lagi, sekarang jika kita menghadapi kondisi yang bagaimana, jika kita teringat mengenai merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan, harus bagaimana untuk merubahnya. Kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Harus bagaimana merubahnya menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Harus bagaimana agar bisa maju hingga memasuki kebijaksanaan agung, cermin sempurna. Batin bagaikan sebuah cermin. Inilah merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Begitu kita melihat kondisi luar datang menghampiri, pengetahuan kita akan merubahnya menjadi kebijaksanaan untuk memahaminya. Seperti tahun 2019, bencana yang sangat besar di Afrika Timur benar-benar menderita. Dulu, saya selalu merasa bahwa Afrika sangatlah menderita, butuh untuk dibantu. Akan tetapi, sebab dan kondisi belum matang. Kali ini Afrika, sebuah siklon atau siklon Idai telah menghancurkan 3 negara. Kita berpikir sangat ingin untuk membantu mereka. Dengan adanya jalinan jodoh ini, kita telah memasukinya. Setelah melihatnya, kita sudah tahu untuk memilih negara mana yang sebab dan kondisinya lebih matang. Lalu kita mulai menghimbau, terus membangkitkan cinta kasih semua orang. Selalu mengatakan bahwa menggalang hati cinta kasih, menggunakan jalinan jodoh ini untuk menggalang hati cinta kasih. Telah ada menggalang sekitar lebih dari 50 negara. Banyak atau sedikit uang yang didonasikan tidak peduli. Setetes demi setetes bersedia untuk demi Afrika. Mengeluarkan sedikit tetesan kekuatan, ini adalah memurnikan akar pikiran. Tidak terpengaruh oleh suara yang terkontaminasi, apakah tidak terpengaruh oleh perkataan segelintir orang, tidak usah pedulikan dia. Yang penting membangkitkan hati cinta kasih dari banyak orang. Tekad baik dan bersedia untuk bergabung. Ini adalah kondisi yang membantu. Membantu sesuatu sangat berarti. Arah tujuan kita ini adalah merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Orang awam menyebutnya pengetahuan. Jika merasa begitu menderita, sudah tahu. Tetapi kondisi itu sudah terlalu parah. Kita tidak mampu melakukannya, jadi tidak usah. Ini adalah pengetahuan orang awam. Dan kita merubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Tahu bahwa setiap orang memiliki cinta kasih. Ini adalah jalinan jodoh untuk membangkitkan cinta kasih. Begitu terbangkitkan, hati semua orang tergerak. Ini adalah sebuah sebab dan kondisi yang ada. Ini adalah sebab dan kondisi yang besar. Jadi kita tidak bertentangan dengan sebab dan kondisi. Mengarah ke kondisi yang penuh penderitaan seperti ini untuk bersumbangsi bagi mereka. Menciptakan kesejahteraan. Ini adalah bodhisattva. Sesungguhnya semua orang mengarah ke yang baik. Adalah jalan bodhisattva yang Buddha ajarkan. Kita semua harus bersungguh hati dengan akar pikiran yang murni
untuk masuk ke tengah orang banyak yang memiliki arti. Naskah sutra sebelumnya berkata seperti ini. Selanjutnya, Satata Samitabyukta. Hal yang baik, kita harus tekun bersemangat. Jadi bagian dari naskah sutra ini, Buddha adalah orang yang membangkitkan kapasitas, mengatakan, selanjutnya, Satata Samitabyukta, sekiranya seorang pria berbudi atau wanita berbudi, sesudah Tathagata parinirwana nanti, menerima dan menegakkan sutra ini, baik membaca, melafalkan, menjelaskannya kepada orang lain, atau menyalinnya. Orang itu akan memperoleh 1.200 jasa kebajikan dari pikiran. Dikutip dari Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Benar, semua prinsip kebenaran kita ini, setelah Buddha parinirwana mengikuti prinsip kebenaran ini, kita terus-menerus menyebarkan, menerima dan menegakkan ajaran Buddha. Prinsip kebenaran harus tersebar semakin luas. Oleh karena itu, kita harus tanpa henti membaca, tanpa henti melafalkan. Dengan demikian kita baru dapat memahaminya. Ada membaca, ada melafalkan, dan ada mendengarkan. Memahami harus tanpa henti menyebarkannya. Dengan demikian, sutra ini dapat terus diwariskan, maka akan mendapatkan 1.200 jasa kebajikan. Akar pikiran kita harus mengarah ke yang baik. Harus membuat dharma dan prinsip tentang cinta kasih tanpa henti disebarluaskan. Membangkitkan cinta kasih setiap orang untuk menolong dan mencabut penderitaan dari orang yang menderita. Inilah yang hendaknya kita tekuni, sehingga naskah sutra berikutnya mengatakan, dengan akar pikiran yang murni ini, sekalipun hanya mendengar satu syair atau satu kalimat saja, orang itu dapat sepenuhnya memahami makna yang tak terhingga dan tak terbatas. Setelah mengerti akan makna ini, orang itu dapat membabarkan satu kalimat atau satu syair selama 1 bulan, 4 bulan, bahkan hingga 1 tahun. Dikutip dari Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Naskah sutra ini mengatakan seperti demikian. Dengan akar pikiran yang murni ini, akar pikiran kita tidak ada noda batin, sepenuhnya tersucikan. Sudah sepenuhnya melenyapkan pengetahuan makhluk awam, mengarah ke kebijaksanaan bodhisattva. Pikiran dan pandangan kita semuanya murni, mempraktekkan 6 paramita. Akar pikiran yang murni ini, kita memiliki arah dari 6 paramita dan ribuan prakteknya. Tidak ada kesadaran pikiran yang kacau dan tercemar. Oleh karena itu, semua karena membersihkan debu dari akar tubuh jasmania, yang merupakan perpaduan dari 4 unsur utama. Dengan akar pikiran yang murni ini, membersihkan debu dari akar tubuh jasmania yang merupakan perpaduan dari 4 unsur utama dan mempraktekkan ajaran dari jalan benar untuk memperoleh akar indera, tiada banding yang murni. Tubuh kita ini, jika menjalani hidup kita sebagai manusia awam, ini disebut tubuh jasmania yang merupakan perpaduan tubuh yang diberikan orang tua kepada kita. Juga adalah pikiran dari makhluk awam, saling tumpang tindih menciptakan karma, sehingga menimbulkan kerisauan. Itu adalah batin manusia awam. Tubuh manusia awam, batin manusia awam, akar pikiran yang harus kita murnikan saat ini. Kita harus membersihkan debu. Debu adalah butiran pasir dan debu. Batin kita sangat murni. Adalah butiran debu di luar yang selapis demi selapis menutupi kita seperti ini. Sekarang kita sudah memahami Buddha Dharma. Kita sendiri yang harus berupaya. Kita harus membuat selapis demi selapis butiran pasir dan debu, dan selapis demi selapis noda batin dari ketidaktahuan semua dilenyapkan, dihapus hingga sangat bersih. Demikian seperti tubuh jasmania yang merupakan perpaduan dari 4 unsur utama. 4 unsur utama yakni tanah, air,
api, dan angin. Tubuh kita ini juga merupakan perpaduan 4 unsur utama. Ketika kita sangat panas, suhu panas, sudah demam, ini adalah ketidakselarasan unsur api. Mengapa seluruh tubuh ini bisa begitu dingin? Dingin sampai mengeras. Ini adalah sudah meninggal dunia. Dingin atau panas adalah sama saja, sudah tidak selaras, sudah tidak dapat terus hidup. Kita ingin bisa bernafas. Ini adalah unsur angin harus selaras. Ini sudah dibicarakan pada saat bahas akar hidung. Kita bernafas harus lancar, harus menghirup oksigen yang segar, dan mengeluarkan udara yang kotor. Jika bisa seperti demikian, maka artinya tubuh sehat. Ini adalah unsur angin selaras. Jika sesak nafas, ini berarti ketidakselarasan unsur angin. Juga ada ketidakselarasan unsur air. Ketidakselarasan unsur air yaitu pembuangan kita tidak lancar, baik yang kecil atau besar, sehingga membuat tubuh kita mulai ada penyakit, maupun peredaran darah tersumbat, sehingga menjadi stroke dan lain-lain. Ini adalah air yang tidak mengalir di dalam tubuh kita. Ini juga adalah ketidakselarasan unsur air. Jika ia tidak lancar, berarti tidak selaras. Yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah butuh keselarasan unsur air. Tubuh kita. Ada orang yang terus semakin gemuk. Ini adalah ketidakselarasan unsur tanah. Ada satu jenis penyakit, yaitu penyakit penyusutan otot. Otot terus berkurang. Ini juga termasuk penyakit. Ini disebut ketidakselarasan unsur tanah. Jadi sebuah tubuh di debu ini, di dunia awam, di alam manusia, adalah sejenis tubuh jasmania yang 4 unsurnya tidak selaras. Tubuh jasmania ini menciptakan kebajikan, menciptakan kejahatan juga dari tubuh ini. Oleh karena itu, jika kita dapat memanfaatkan tubuh ini, mencucinya sampai bersih, ditambah lagi dengan ajaran benar, kita harus segera belajar Dharma, memahami Dharma. Setiap prinsip kebenaran selalu ada, maka kita dapat mengarah pada jalan bodhisattva ini dan memperoleh akar indera, tiada banding yang murni. Akar indera tiada banding sudah dibahas beberapa hari sebelumnya, yaitu bisa digunakan. Semua tindakan adalah mengarah prinsip kebenaran yang istimewa untuk bertindak dan membangkitkan praktik dari tubuh dan batin kita. Ini semua merupakan berkumpulnya jalinan jodoh baik. Naskah sutra mengatakan, sekalipun hanya mendengar satu syair atau satu kalimat saja, orang itu dapat sepenuhnya memahami makna yang tak terhingga dan tak terbatas. Ajaran Buddha adalah sangat mendalam, halus dan menakjubkan. Dalam satu kalimat saja sudah mengandung banyak makna. Dengan memahami satu syair atau satu kalimat dengan baik, terus diputar dalam batin hingga paham sepenuhnya, akan memperoleh makna yang tak terhingga dan tak terbatas. Sutra dan Dharma ini, prinsip di dalamnya, jika kamu memahami secara tuntas, walaupun hanya sebaik syair atau satu kalimat, seperti Sutra Teratai, kita membaca seluruh prosa seperti ini. Mungkin kita bisa lupa dengan adanya syair untuk diulang. Kita satu kalimat satu syair bisa membangkitkan ingatan kita. Oh, sudah mengerti. Bagian dari naskah sutra ini, kalimat dari syair ini untuk memperkuat ingatan kita, memahami secara tuntas makna dan prinsip kebenaran yang tak terhingga tanpa batas. Oleh karena itu, Buddha Dharma sangat mendalam, halus dan menakjubkan. Meskipun hanya satu kalimat mengandung banyak makna dan prinsip, satu kalimat pendek di dalamnya ada sangat panjang, sangat banyak prinsip kebenaran. Maka, dengan memahami satu syair atau satu kalimat dengan baik, terus diputar dalam batin hingga paham sepenuhnya. Dari prosa, kita harus membacanya dengan bersungguh hati. Di syair mengingat kembali, ingatan kita harus baik-baik. Ini adalah untuk membuat kita, Dharma ada dalam hati kita. Jangan dilupakan,
Di sini terus diputar, berputar di dalam batin kita. Akar pikiran adalah roda Dharma. Kita sendiri memahami Dharma, kita kemudian menyebarkan Dharma yang kita pahami kepada orang lain. Memahami sepenuhnya tanpa rintangan akan memperoleh makna yang tak terhingga dan tak berbatas. Setelah mengerti akan makna ini, orang itu dapat membabarkan satu kalimat atau satu syair. Setelah memahami sendiri, kemudian dapat menjelaskan makna dari satu kalimat atau satu syair tersebut pada orang lain. Di dalam naskah sutra mengatakan lagi, setelah mengerti akan makna ini, orang itu dapat membabarkan satu kalimat atau satu syair. Di tengah prosa ini, kita sudah ada memahami. Setelah memahaminya, tidak apa-apa, ulangi lagi. Dengan syair ulang kembali perkataannya. Buddha dalam Sutra Teratai, setiap bagian prosa diikuti satu syair untuk mengulangi lagi satu kalimat atau satu syair, membuat kita bisa lebih jelas. Setelah memahami sendiri, sekiranya kita sendiri sudah memahaminya. Kemudian dapat menjelaskan satu kalimat atau satu syair tersebut pada orang lain, menggunakan kalimat naskah pendek seperti ini. Syair dan kalimat. Anda ingin menggunakan prosa untuk memberitahunya. Sangat panjang. Lebih bagus memilih sebuah naskah dari sutra ini. Setiap kalimat dalam syair adalah bagian dari prosa. Dengan prinsip kebenaran yang sangat besar, jadi lebih memudahkan kita untuk mengingatnya. Juga mempermudah kita untuk membabarkan Dharma secara berurut. Ini adalah Buddha mengajarkan ajaran Bodhisattva, khususnya di dalam Sutra Teratai. Setelah prosa, kemudian mengulangi dengan syair, mempermudah kita untuk menyebarkan Dharma. Selama 1 bulan, 4 bulan, bahkan hingga 1 tahun. Mulai dari 1 detik, 1 menit, 1/4 jam, 1 jam, 1 hari, hingga 1 bulan. Dalam setahun ada 4 musim. 1 tahun ada 12 bulan. Selama 1 bulan, 4 bulan, bahkan hingga 1 tahun. Dharma ini kita menggunakan waktu untuk benar-benar bersungguh hati. Berusaha keras untuk membacanya, tanpa henti membacanya berulang-ulang. Apakah Anda ingin mengulanginya selama sebulan, 4 bulan, 1 tahun? Kita harus mulai dari hitungan detik. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari, hingga 1 bulan atau 1 tahun. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Masih tidak membedakan 4 musim. 4 musim kita di sini ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Jika di kawasan Barat dan India terdapat 3 musim, musim hujan, musim panas, dan musim dingin. Mereka bukan 4 musim. Pada kawasan Barat terdapat 3 musim, musim hujan, musim panas, dan musim dingin. 4 bulan sebagai 1 musim. Kita menggunakan seperti ini. Dalam waktu 1 tahun menggunakan 3 musim ataupun 4 musim. Waktu kita digunakan seperti ini dengan serius membaca dan melafalkan. Dengan sendirinya kita akan memperoleh kesan batin yang sangat banyak. Ketika membabarkan 1 kalimat atau 1 syair hingga 1 tahun pada 1 hakikat tatata, tiada 1 dharma pun yang tidak terkandung dan mencakup segala dharma. Pada waktu yang tepat memberikan pengajaran yang disesuaikan dengan sifat hakiki. Tidak cukup 1 musim atau 1 tahun untuk menganalisa dan menjelaskan maknanya. Menganalisa sebutir debu saja sudah mengandung dharma dari masa lampau dan masa sekarang yang dapat menggambarkan segala hal di dalam 3000 dunia. Membabarkan makna dari 1 kalimat saja, sekalipun menggunakan air laut sebagai tinta, juga tidak tuntas disampaikan dalam selang waktu ini. Ketika membabarkan 1 kalimat atau 1 syair hingga 1 tahun pada 1 hakikat tatata,
Tiada satu dharma pun yang tidak terkandung dan mencakup segala dharma. Kita seperti ini dengan tidak putus juga membaca, melafalkan, membabarkan berulang-ulang. Dengan ini kita membabarkan sambil memperkuat sifat pencerahan kami. Hakikat tatata ini adalah sifat pencerahan. Tiada dharma yang tidak terkumpul. Semakin banyak kita membabarkan, bisa semakin menambah dharma. Jadi tiada yang tak terkumpul. Kita mulai boleh membabarkan dengan sangat pendek, satu kalimat, dengan menggunakan prinsip yang dimengerti. Dengan cara ini memberitahu kalian. Tetapi jika dilanjutkan lagi, juga di dalam kalimat ini, masih ada prinsip seperti ini yang tersimpan di dalamnya. Oleh karena itu, sebelumnya kita mengatakan mencakup segala dharma, melindungi segala kebaikan. Kalimat dalam sutra semua mencakup segala dharma. Kita dapat menegakkan dharma ini, dapat membuat kita praktek dalam tindakan nyata. Jadi dharma Buddha adalah dharma tak tertandingi, mendalam, halus, dan menakjubkan. Jadi pada waktu yang tepat memberikan pengajaran yang disesuaikan dengan sifat hakiki. Bagaimanapun kita mengatakannya, dharma adalah nyata dan benar. Semua tergantung bagaimana kita menggunakannya. Tidak cukup satu musim atau satu tahun untuk menganalisa dan menjelaskan maknanya. Ini tidak hanya kamu 1 bulan, 1 tahun dapat mengatakan sampai selesai. Satu kalimat yang sama membuat kamu tidak habis mengatakannya. Walau setiap debu hendak kamu bedah, sebutir debu, sebutir pasir, sebutir debu mengandung dharma dari masa lampau dan masa sekarang. Sangat teliti menganalisanya dengan seperti ini. Prinsip kebenaran masih dapat dianalisa. Bagaimanapun kamu menganalisanya, prinsip kebenaran di dalamnya masih ada yang lebih halus lagi. Lebih halus. Bisa untuk kita menganalisanya. Sehingga dharma dari masa lampau dan masa sekarang dapat menggambarkan segala hal di dalam 3.000 dunia. Sangat banyak. Dengan satu butir kamu membukanya, masih bisa menjelaskan segala hal di dalam 3.000 dunia. Membabarkan makna dari satu kalimat saja, meskipun menggunakan air laut sebagai tinta, juga tidak tuntas disampaikan dalam selang waktu ini. Sebenarnya yang ingin kita katakan sangat banyak. Hanya satu huruf saja bisa membuat kamu menggunakan air laut sebagai tinta. Kita menggunakan air laut sebagai tinta untuk menulis. Menulis hingga tuntas huruf yang kita pahami. Makna diantaranya menulis artikel. Menggunakan air laut sebagai tinta pun tiada habis ditulis. Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang sangat halus dan menakjubkan. Sangat tidak mudah. Asalkan kita giat bersemangat, kita dapat melakukan banyak hal. Kita bisa dengan satu niat pikiran yang benar, bisa demi umat manusia di dunia, melakukan hal baik yang tak terbatas. Ini adalah satu niat. Kamu tidak dapat melihatnya. Tetapi bila satu niat pikiran muncul, dia dapat melakukan hal yang tak habis-habisnya bagi dunia. Serupa dengan prinsip kebenaran demikian, harap semua orang senantiasa bersungguh hati menggunakannya dalam dharma. Dharma ada, dharma yang tidak habis dibabarkan. Ada prinsip kebenaran yang sangat mendalam. Harap semua orang senantiasa bersungguh hati.